Salam dan bahagia adik-adik hebat Kabupaten Kayong Utara. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian keanekaragaman hayati pada mata pelajaran Mulok Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara. Letak astronomi dan geografis Indonesia sangat mempengaruhi perbedaan keanekaragaman hayati setiap daerah atau wilayah, di mana setiap wilayah memiliki ciri khas yang membedakan antara satu wilayah dengan wilayah lain, baik flora maupun fauna. Menurut beberapa ahli biologi, mendefinisikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas sebagai keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem suatu wilayah. Menurut Emil Salim, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keadaan beragamnya ekosistem, jenis dan variabilitas genetik. Dari berbagai definisi tersebut secara singkat, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di semua tingkat biologi. Setiap individu mengandung ratusan gen, bahkan ribuan gen. Spesies terdiri dari banyak individu, sedangkan ekosistem merupakan kumpulan banyaknya spesies yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, juga dengan lingkungan fisiknya. Adik-adik, dengan demikian, di antara berbagai macam keanekaragaman hayati terjadi saling keterkaitan. Selain itu, keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati primer, yaitu kemungkinan terlestarikannya keanekaragaman hayati di hutan primer, alamiah, cagar alam, dan tanaman suaka, kebun botani, kebun binatang, dan sejenisnya. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati sekunder, adalah keanekaragaman spesies jenis yang dibudidayakan oleh manusia secara reguler ditanam, dipelihara, dipanen, dibongkar untuk diganti dengan yang baru, baik spesies yang sama atau spesies lain. Tingkat kelestarian keanekaragaman hayati sekunder sangat lebih ditentukan oleh nilai ekonomi, mutu produk, teknologi yang diharapkan, dan budaya manusia pengelolaannya. Pentingnya keanekaragaman hayati di masa yang akan datang, maka pemerintah melindungi kawasan tersebut dengan menetapkan kawasan konservasi. Konservasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara milik kita dan juga memanfaatkannya dengan bijaksana. Tidak hanya memelihara secara fisik, tetapi juga nilai-nilai dan hasil budaya terus dirawat, dipelihara, dijunjung tinggi, dan dikembangkan demi kesempurnaan hidup manusia. Adapun kategori kawasan konservasi ditentukan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai berikut. Yang pertama adalah kawasan suaka alam atau KSA. Adalah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik di dataran maupun perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa dan ekosistemnya. Juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA dibagi lagi menjadi dua, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Kawasan pelestarian alam yang kedua adalah kawasan pelestarian alam KPA, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang baik di daratan ataupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari terhadap sumber daya alami, hayati, dan ekosistemnya. KPA terdiri atas Taman Nasional TN, kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi
yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Yang berikutnya adalah Taman Hutan Raya Tahura. Adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan menyimpan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami ataupun buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Wisata Alam (TWA), kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga hari ini adik-adik menyenangkan. Salam dan bahagia adik-adik hebat Kabupaten Kayong Utara.